biar cepat selesai, cepat balik pulang. Cepat sudah. Kalau ngambil kopi boleh, ngambil kopi taruh di atas meja boleh. Karena minum itu bisa memperlancar otak kita biar ngantuk. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada nadanya, aku senangnya kalau nada dibalas nada. Sebelumnya saya tuh deg-degan ya berbicara di depan bapak ibu guru hebat. Ada kepala sekolah, ada 2 guru yang diutus, tentunya guru-guru terbaik ya. Mungkin guru yang tak terbaik diutus itu. Jadi tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Orang-orang hebat, karena kita ini Bapak Ibu ujungnya nanti akan menyiapkan tunas bahasa ibu. Siapa itu tunas bahasa ibu? Siswa-siswa terpilih kita yang bakal kita lombakan di tingkat kecamatan dulu. Kecamatan Rawasilir nanti mungkin akan diadakan di Bingin Teluk. Nah setelah itu baru kita ke Rupit ya. Nanti kalau sudah ke Rupit tahun depan langsung kita go ke provinsi, ke Palembang. Begitulah ujung dari penindasan ini. Sebelumnya kata wong tak kenal maka tak sayang juga boleh. Itu apa kak bahasa Indonesia ya, bahasa. Jadi yang akan membawakan materi atau menyampaikan materi puisi pada hari ini saya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Oktria Larasandi. Unit kerja sekarang di SMP Negeri Bingin Teluk. Statusnya sudah beranak 1. Oke. Saya sebenarnya bukan bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu jurusannya. Saya ini guru bimbingan dan konseling. Tapi saya diberikan kesempatan untuk dipilih mengikuti pelatihan di Lubuk Linggau untuk ngibas dengan Bapak Ibu ini. Jadi kalau nanti ke depannya ada yang kurang lengkap, tentunya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia yang paling memahami materi puisi ini. Jadi kita sama-sama belajar ya. Saya di sini bukan saya yang paling pintar ya. Kami cuma belajar sehari Bapak Ibu di Ligau materi ini. Jadi tidak mungkin kalau kami menyampaikan dengan sempurna ya. Pasti ada yang kurang, jadi minta maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada lebih, tolong dikembalikan lebihnya. Oke, nama saya Oktria Larasandi, unit kerja di SMP Negeri Bingin Teluk. Ada yang ditanyakan nggak profil saya? Ada. Lanjut ya Bapak Ibu. Kalau berangkat 1 berhenti pertanyaan. Oke, lanjut. Kita hari ini materi pertama akan membahas tentang puisi ya Bapak Ibu. Sekitar kurang lebih 40 menit ke depan kita udah usah banyak teori, nanti langsung praktek baik. Oke? Setuju ya? Tapi sekilas sebelum kita praktek harusnya tahu dulu lah dasar-dasar ilmu tentang puisi itu cara mau. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini cuma ngilmui kok nih weh. Kita bisa paham apa itu puisi, kita bisa tahu apa itu ciri-ciri puisi. Kita bisa tahu jenisnya puisi itu apa jenisnya, terus memahami unsur bentuk puisi dan yang terakhir membuat puisi. Nah, bayangkanlah Bapak Ibu, kita membuat puisi pakai bahasa dosun, bukan pakai bahasa Indonesia, ya, pakai bahasa kamu sendiri, bahasa Pau, ya, Awak, ya, oke awak ya, bahasa awak, awak. Oke, apakah Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa itu puisi? Ano guru mapel bahasa Indonesia nih, SMP Pau, ano SMP Pau? Ya guru kelas itu bisa. Anita. Ayo Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan apa sih puisi itu? Bentuk karya sastra. Oh gitu. Tegak dulu sih. Iya, coba berdiri dulu. Berdiri. Tiba-tiba kira dari mana suara?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, unit kerja di SMP Negeri Pau. Status anak tiga. Aku anak tiga. Kalau udah beristri belum. Mampis. Di sini pengertian dari puisi ya. Ya, makna puisi, pengertian puisi. Dulu. Apa yang kamu ketahui tentang puisi? Tentang puisi. Ya, tentang puisi apa itu puisi? Kalau dengar puisi itu apa ya? Bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran atau pengalaman syair melalui bahasa yang indah, padat dan syarat makna. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ibu sebenarnya lupa. Ibu Anita, terima kasih banyak yang sudah kembali. Sama persis, nama mana Yurika? Gurunya nih, sama pintar dari awak. Sama persis, apa yang awak buat ya, sama dengan apa yang ibu sampaikan. Nah, jadi puisi itu, kawan-kawan, besti-bestiku ya, teman-teman seperjuanganku, adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran, perasaan seorang penyair ya. Yang nulis puisi itu disebut apa Bapak Ibu? Nah, penyair ya. Dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi kalau ada kamu begitu cantik pagi ini, lalu puisi lah itu ya, sangat indah kata-katanya. Oke, paham nggak di situ? Jadi ya, kalau ada pertanyaan terakhir apa yang dimaksud dengan puisi, lah paham gak lo ya? Paham gak lo nak? Mana ini cak ngajar anak kelas 7, paham gak? Iya, paham tidak? Jadi paham gak Bapak Ibu? Insya Allah ada jalan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah buat puisi? Ya pernah dulu pas SD. Aku melihat si Alim berlari-lari. Ya pernah? Dah. Hah? Masih berjaga. Baru ngarang Bu. Hah? Baru ngarang puisi seorang janda. Ya, jadi anaknya pernah buat puisi di sini? Serius? Pernah Bu? Ya pernah? Udah pernah? Nah, berarti harus belajar sama Bu Septa. Bu Septa ini setiap minggu ketika merindukan suaminya selalu buat puisi. Jadi disiapkannya buku 1 untuk merindukan suamiku. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri puisi ini banyak ya, tapi sebenarnya tidak terikat dengan buku. Cuman yang aku simpulkan di sini ada 2. Biasanya Bapak Ibu, puisi itu terdiri dari beberapa bait. Ya, umumnya setiap bait itu terdiri dari 4 baris atau lari. Jadi boleh 2 bait, boleh 3 bait, 1 bait itu terdiri dari 4 baris atau lari. Yang kedua, puisi itu biasanya menggunakan diksi. Diksi itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak diksi? Apa? Diksi itu adalah pilihan kata Bapak Ibu. Misalnya kita yang biasa matahari, kita pilih biar lebih indah. Matahari itu apa? Sang surya, mentari. Nah, itulah diksi ya, yang bersifat hiasan atau memperindah bunyinya. Bungkus? Ada berapa cirinya tadi? Gua jangan tipu. Nah, tujuan puisi ini ada 4. Yang pertama, mengekspresikan emosi dan pengalaman pribadi. Biasanya kita nak buat puisi itu tujuannya untuk pas lagi sedih, lagi marah. Jadi emosi ini Bapak Ibu bukan cuma marah ya, sedih, bahagia, ya, lagi kacau, galau, itu merupakan bentuk dari emosi dan pengalaman pribadi itu bisa dibuat puisi. Terus kemudian pemberian makna simbolik, ya, gua nggak buat puisi itu menyimpan suatu makna tertentu. Makna yang terkandung dalam puisi itulah yang disebut dengan tujuan puisi pemberian makna simbolik. Yang ketiga, pemikiran filosofis dan refleksi. Pada zaman Orde Baru, kalau tidak salah guru bahasa Indonesia tahu namanya Wiji Tukul ya. Dia itu pemerhati guru ya. Kalau tidak salah beliau itu menuangkan pemikiran filosofisnya ke dalam puisi,
tentang guru, dan di zaman Orde Baru juga dia dinyatakan hilang. Jadi sepengaruh itu puisi untuk kita. Kita bisa dikenal dengan puisi. Siapa yang bisa kita kenal kalau puisi itu siapa? Siapa? Khairul Anwar. Siapa lagi? Siapa? Khalil Gibran, Pujangga, ya. Jadi bisa kita menuangkan pemikiran-pemikiran kita itu melalui puisi. Bisa kita hidupkan melalui puisi daripada kita diam. Nah, tentang pendidikan perguruan tentang Muratara yang nambang emas sembarangan misalnya. Daripada kita demo, mending kita menulis karya dengan cara membuat puisi. Nah, yang terakhir yaitu tujuan puisi ini menggambarkan estetika atau keindahan. Misalnya menggambarkan tentang keindahan Muratara, ya, keindahan laut, keindahan pantai, keindahan seseorang bisa juga. Jadi ada berapa tujuan puisi Bapak Ibu? Nah, yang pertama, yang kedua, pemberian makna simbolik. Yang ketiga, yang terakhir, yang terakhir itulah yang diingat. Ku perhati ke, memang beda cara belajar bapak-bapak dengan ibu-ibunya. Kalau ibu-ibunya mau nulis, kalau bapak, giliran kita aja, acak yakin, acak lagi yang yakin ya. Daftarnya paling pertama ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis puisi. Yang lama-lama banyak jenis puisi, tapi untuk yang sekarang ini lebih dispesifikkan lagi Bapak Ibu. Jenis puisi itu ada dua, puisi daipan dan puisi prismatis. Coba aku nak nanya dengan yang ganteng-ganteng, apa itu puisi diapan? Yang tahu tak puisi diapan? Hah? Yang dari SMP Trans tahu? Bahasa jadi bingung. Bukan jurusan bahasa jadi bingung. Ragaku. Kayak dari SMP gua mau. Wah, nulis setelah dia ngomong tadi jadi nulis. Ada yang tahu nggak? Belum. Oke, aku jelaskan ya. Kalau aku jelaskan harus paham ya. Belum tahu kan tuh luapan. Hah? Diapan ya. Secara singkat puisi diapan ini Bapak Ibu puisi yang sangat sederhana. Jadi pas kita baca puisi itu atau kita dengar kita tahu maknanya. Paham tak? Jadi tidak perlu lagi kita apa maksud itu ya? Itu yang dinamakan puisi diapan. Puisi yang sangat sederhana ya. Ketika kita mendengar atau kita membacanya kita langsung tahu makna dari puisi tersebut. Tujuannya. Dipahami. Iya, mudah dia dipahami. Jadi kata-katanya itu tidak banyak tingkah, ya, tidak bertele-tele. Nah, yang selanjutnya puisi prismatis. Nah, puisi ini yang sangat kompleks. Kalau yang tadi sederhana, ini sangat kompleks. Itu nak baca nak mikir, nak bertanya terus, nak dipahami dan baru tahu maknanya. Paham nggak bedanya? Paham? Atau dia bisa menggunakan kata-kata yang tinggi, kiasan-kiasannya kiasan yang tidak pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, matamu ibarat biang lala. Apa itu biang lala? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak? Biang lala itu umpama pelangi berkain. Nah, itu kan kita tidak tahu, hanya guru-guru bahasa Indonesia yang tahu. Ya, kalau biang lala itu bisa diumpamakan dengan pelangi. Nah, pertanyaannya, puisi apakah ini Bapak Ibu? Puisi prismatis atau puisi diapan? Aku, ini sangat terkenal ya? Khairul Anwar, sangat terkenal. Jadi ini puisi apa? Kira-kira? Prismatis. Mana yang mau prismatis tadi? Prismatis. Bisa dipahami. Mana? Aku kan tahu selalang seperti juga. Mana? Sini Pak, berdiri dulu Pak, kenalan dulu gitu. Biar banyak kenalan. Kayak kalau aku nyasar ke Pak, waduh kenalan. Bu Adita. Namanya siapa Pak? Nama saya Dulino dari SMA Negeri Terbaru Transopau. Kalau menurut saya
Untuk ini, untuk ibu itu pengawas ya. Pak Tepino, oke Pak Tepino. Kenapa Bapak bilang kalau puisi itu puisi prismatis? Ya, kalau menurut saya, ya mohon maaf karena bukan asli bahasa Indonesia. Jadi masih sedikit, ya bukan sedikit, banyak lah yang belum pahami. Pertama dari kata-kata binatang jarak, kayaknya itu binatang semuanya cuma jarak gitu ya. Bisa dimasukin kayak gitu. Kalau ada manusia yang sifatnya kayak gitu berarti ya bisa dikatakan itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap meradang menerjang luka. Itu lebih sakit hati. Itu juga masih perlu ada tanda tanya. Terus hingga hilang perih-perih dan akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini nggak masuk akal. Masa 1000 tahun berarti sehari aja udah nikah. Ini yang membuat kami bingung. Jadi logikanya puisi itu menunjukkan belum bisa dipahami oleh kalangan menengah ke bawah. Tapi kalau untuk kalangan elit mungkin cukup dipahami. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan Dulu Bapak dari SMP Pansokau, mantap ya, benar sekali, betul. Atau ini betul ya. Jadi puisi ini merupakan puisi prismatis. Hanya orang-orang yang memang berkecimpung ya di dunia perpuisian yang bisa paham sekaligus dengan maksud puisinya apa. Aku ini binatang Jawa. Oke, kita tengok Bapak dia waktu membaca puisi. Nah, unsur pembentuk puisi ini banyak sekali. Yang pertama lari. Lari itu sama dengan baris, ya, satu baris atau satu lari. Samurai. Bahasa puisinya lari, baris itu. Paham tak Bapak Ibu? Paham tak? Yang kedua bait. Nah, bait ini Bapak Ibu kumpulan dari beberapa lari. Yang sudah saya jelaskan tadi, satu bait biasanya berapa lari? Pintar galau. Rima ini persamaan bunyi di akhir lari. Misalnya, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Nah, ya persamaan di ujung ini, itu yang disebut dengan rima, bukan roma, ya. Lanjut, imaji. Nah, imaji ini Bapak Ibu, dia imaji ini menyentuh panca indera kita. Jadi puisi itu yang menyentuh panca indera kita, itu seolah membayangkan dan merasakan. Contohnya dari puisi yang tadi, hingga hilang peri-peri. Nah, menyentuh panca indera apa ini? Perasa. Benar betul. Cukup kan ada panca indera berapa? Ada berapa panca indera itu? Cukup. Panca indera pertama. Hah? Apa? Yang mana itu panca indera apa? Mana panca indera? Penglihatan. Apa? Pengecap. Pengecap sama dengan perasa berapa? Pengecap itu sama dengan perasa berapa? Pengecap sama dengan perasa. Terus dengar, pendengaran. Terus ego baru penciuman. Terus apa sih? Meraba. Jadi yang ini tadi hingga hilang peri-peri. Apa nih? Meraba apa perasa? Rasa itu mengecap Bapak Ibu, manis, asam, pahit, gurih. Ini berapa? Paham tidak? Paham tidak? Ini boten kertas. Oke, kita cari kamu lain, oke? Lanjut ya. Terus diksi. Angel. Diksi ini apa Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan tadi? Pilihan kata. Jadi kalau enam bentuk puisi yang bagus, kita pilih kata-kata yang bagus. Misalnya tadi pelangi kita ganti biang lala, mentari kita ganti sak surya, sore hari kita ganti jadi senja. Nah ini indah pilihan kata. Lanjut ke majas atau gaya bahasa. Nah ini banyak di guru bahasa Indonesia yang paham.
majas atau gaya bahasa. Misalnya, angin pagi ini membisikkan rindu kepadaku. Nah, kira-kira pakai gaya bahasa apa? Mana guru bahasa Indonesia? Gimana suaranya tadi? Pelan. Angin pagi ini membisikkan rindu kepadaku. Hiperbola benar? Di bahasa Indonesia coba. Mana guru bahasa Indonesia? Aku itu tes ya. Ya. Angin pagi ini membisikkan rindu kepadamu. Kalian. Ano? Ayo. Ya. Hiperbola tadi ano? Ironi itu tes. Hiperbola itu Bapak Ibu dia melebih-lebihkan. Nah, contohnya yang kayak ini. Yang ini hiperbola ini yang kata Bapak tadi tak mungkin itu. Nah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu hiperbola, tak mungkin terjadi. Atau kayak ini contohnya. Tak memandangmu 1 menit, aku hilang nafas seumur hidup. Itu kan tidak masuk akal ya, itu hiperbola. Nah, jadi kalau yang dicontoh tadi, apa yang dicontoh tadi? Metafora, personifikasi. Sampai aku bisa bikin ini, mana? Ini Bapak. Coba, berdiri dulu Pak, berdiri dulu. Siapa namanya? Oh, kalau ada apa diwakil ke Beb? Oh, tidak kan? Ayo kepala, siapa namanya kepala? Kepala sekolah berani. Nama Diki Effendi, Kepala Sekolah SMP Pasok Pau. Sebenarnya masalah puisi ini masih bingung karena jurusannya pendidikan tinggi. Ya sama gue. Tapi untuk majas sebenarnya itu pelajaran SMA. Jadi baru paingan. Ya. Dari majas personifikasi, hiperbola, terus metafora. Awalnya kami personifikasi itu Kita kan satu keluarga. Kalau satu ibu Jawa yang nggak punya masalah. Objek alam yang bersifat ini bisa berbicara membisikkan, angin membisikkan. Nah ini tadi aku mau tanya. Nah, Sekarang kau kasih satu keluarga lain yang ada. satu sekolah lain anggaran. Itu satu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Kurwati dari SD Negeri Terpadu Transfer. Jadi gaya bahasa tadi yang digunakan adalah gaya bahasa personifikasi di mana gaya alam seperti angin kok bisa berbicara Ya. Diberi nyawa. Ya, Tidak diberi mati nyawa. yang diberi nyawa. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu. Terima kasih ya Ibu. Ya, aku seneng kan kalau kemarin ada gurunya nih. Walaupun malu-malu tapi pintar galau. Jangan-jangan dia segalo ini bakal jadi capsek galau ya. Amin. Amin paling kencang berarti pengennya. Oke. Iya benar. Yang dijelaskan sama Ibu tadi, jadi majas personifikasi itu hal yang tidak hidup ya, seolah-olah diberi nyawa. Angin tak mungkin bisa berbisik, ya? Benar nggak? Nah, itulah yang dimaksud dengan majas personifikasi. Keren Ibu. Lanjut. Nah, sebelum kita membuat puisi ya, aku nak nunjukkan dulu contoh baca puisi. Nanti ya teman-teman bisa terbayang bagaimana cara membina anak kita ya dalam mempersiapkan dia untuk lomba puisi. Area. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai melihat
aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai yang itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung pergi menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung pergi, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, jadi contoh dikit. Di Lamu-Lamu kami tidak balik ke Bengkulu semalam di Paun. Nah, sebelum kita membuat puisi, ada 4 tema yang bakal ditandingkan. Saya ingin sedikit menjelaskan gambaran aja kita bakalan lomba gitu sakano ya Bapak Ibu ya, tentang puisi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini menyiapkan salah satunya yaitu 1 peserta untuk mengikuti lomba baca puisi. Nah, pesertanya SD, SMP, khusus di sekolahan Ibu, jangan ke sekolahan lain, kita fokus ke sekolahan Ibu, Bapak ya. Terus, nah ini. Teknis perlombaannya Bapak Ibu, puisi ditulis dan dibacakan menggunakan bahasa daerah. Ya, nanti filenya nanti akan dikirim ya Bapak Ibu. Gak usah banyak tulisan, perhatikan saya dan perhatikan apa yang ada di depan. Jadi puisi nanti Bapak Ibu ditulis dan dibacakan menggunakan bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Terus tidak mengandung unsur sara dan kekerasan. Ide dan gagasan bersifat orisinil yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu, nulisnya di TKP tempat lomba, bukan disiapkan. Ya, terbayang nggak? Jadi anak itu bukan dari sini lah, maki-maki orang sudah aku di situ lomba dengan itu lah, tidak. Adik ada waktunya, dikasih waktu menulis puisi 60 sampai 75 menit Bapak Ibu di tempat lomba itu nanti. Yang selanjutnya durasi membaca puisinya ini 7 sampai 10 menit.
Jadi dia banyaklah nulis, mengarang, udah pernah mikir ke apa yang ditulis dengan membacanya ini tidak sebanding sebenarnya. Menulis berpikirnya 60 sampai 75, durasi membacanya 7 sampai 10 menit. Lanjut. Setiap peserta wajib menyerahkan naskah puisi. Ini nanti kita akan kondisikan di tempat lomba. Tidak boleh menggunakan alat musik ya Bapak Ibu. Jadi polosan. Kalau yang kita dengarkan tadi ada backsoundnya ya. Ya. Kalau yang ini tidak ada. Suara kita ya. Terus berpakaian adat daerah saat membaca puisi. Nanti ini juga dikondisikan ya Pak Ipul. Kita nengok kondisi, kalau keuangan kita menipis, sepertinya pakai seadanya boleh, ya. Karena pakai baju daerah ini ada tepat, ya. Para pinjam dulu ya, nggak nyewo. Nah, sementara tahu lah ya. Indikator penilaiannya ini Bapak Ibu. Jadi temanya ada 4, adik kita siapkan anak-anak untuk 4 tema ini. Kita tidak tahu dapat tema apa anak kita. Nah, jadi kita bukan sekedar itu, aku nak tema pendidikan, tidak begitu Bapak Ibu. Nanti di TKP nanti mungkin akan dikuncang atau dibagikan temanya, kita tidak tahu. Yang jelas nanti kita menyiapkan 4 tema ini: pendidikan, daerahku, ketuhanan, dan kepahlawanan. Ya, ada 4 tema ini. Indikatornya bahasa, isi, dan originalitas. Bobotnya 35, penghayatan bobotnya 25, intonasi dan artikulasi bobotnya 25, dan ekspresi bobotnya 15. Nah, itulah tentang puisi yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita praktek langsung nih Bapak Ibu. Jangan aku ngoceh di depan. Bapak Ibu harus juga maju ke depan ya. Siap-siap. Oke, sekarang silakan. Ini saya mau membebaskan. Pilih. Nah, sekarang punak nengok teamwork kamu bisa kano. Teamwork, tim kerja. Sekelompok ini buat satu visi, kelompok ini buat satu visi, satu visi. Pakai bahasa kita. Oke? Tapi tertawa Oke, semua. guys. Orang tahu nggak lo? Iya. Kalau seandainya menggunakan bahasa daerah, ketahan itu. Kalau saya itu bahasa campur gak apa-apa. Gak apa-apa bahasa campur gak apa-apa. Yang penting adik pas nyangka anaknya libatnya guru wong asli desa. Tahu ya Bapak Ibu ya? Nah, ada berarti. Oke, ada berarti ya. Bahasanya sama nggak ya? Ada yang tahu? Sama kan? Nah, boleh kita berkolaborasi dengan guru-guru PAUD. Maka dapat. Oke, silakan Bapak Ibu, terserah. Terserah apa itu tunjuk yang ini memang apa? Apa itu tunjuk? Nah, jangan sama galau, teman-teman berat tadi nak pendidikan galau-galau. Ya? Oke, silakan Bapak Ibu dibuat puisinya. Dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 3 menit. 3 menit saja ya. Sekarang pukul 10 lewat 2 menit. Berarti pukul 10 lewat 3 menit tadi sudah selesai puisinya. Terserah mau berapa bait ya. Satu bait terdiri dari 4 lari atau baris. Silakan 3 menit. Buat satu bait aja dulu gimana? Pasal SD Negeri 1 tahun. Si Ayo Kemarau. Ayo kemarau lan kering, ngalir di sungai yang kosong, ngalang asal ayu yang hilang, dan ngarak hujan yang belum datang. Tanah kering yang retak, ngarak ayu yang segar, hujanlah turun dengan gelap, mau kehidupan yang barau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap membentuk tunas bahasa Ibu. Saya percaya SMP Pak SD 1 KW mengirim 5 tunas bahasa Ibu terbaik. Oke, lanjut.
pening. Seperti usul matematika ya. Nah, ibu. Oke, saya mengambil tema daerah dan saya mengangkat tempat tinggal saya sendiri sebagai judul untuk puisi saya. Tapi judulnya yang saya tulis ini pasti pada bahasa Indonesia karena judul saya tidak banyak tahu bahasa apa. Oke, judulnya transport. Desa sepi ya katanya kalau bahasa ini. Yo. Transport. Desa sepi yang jauh dari peradaban modern. Di sana saya di sana awak tinggal, di sana awak mengabdi, membaktikan diri. Itu saja. Terima kasih. Di sana awak tinggal, di sana awak mengabdi, mati lampunya sehari 40 kali. Sedih. Masya Allah. Wih, jadinya ibu, semoga kedepannya dibangun ya Bu ya. Listrik juga. Jadi tidurnya kelamben di genset. Tidak, kami pakai tenaga surya. Keberangan dulu kasih semangat kawan kita di Transok kau. Ya Allah, tidak bisa bayangkan. Pakai colok di translok. Coba berdiri berdiri. Itu game sebentar ya, game sebentar. Yang kalah baca puisinya di depan yang salah. Siap-siap. Instruksinya adalah ini game konsentrasi. Instruksinya lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Paham? Apa tadi? Lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan. Lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang salah lakukan. Paham? Siap? Siap? Sekali percobaan, dua kali maju depan. Pegang hidung. Ya. Gerak. Ayo. Lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Konsentrasi. Pegang hidung. Oke, lagi ya. Pegang mata. Transok, desa yang jauh dari peragaan modern. Di sana saya tinggal, di sana saya mengabdi. Nah, Bapak Ibu, sekilas saya telah silakan Bapak Ibu
kumpul ke puisinya biar untuk kami ya gitu. Ya, Namo SD berapa dikumpulkan. Sebelum yang sesudahnya ada pertanyaan tentang puisi karena materi lain nih. Ada tak? Ada pertanyaan? Tidak ada, semuanya bisa? Aman? Oke, silakan dikumpulkan puisinya. Lanjut ke materi lain. Nah, silakan Bapak Ibu ngopi dulu, kita istirahat 10 menit. 10. Kita istirahat 10 menit, silakan